Hello rich people, balik lagi di Podtrade, Podcast Trader. Kali ini kita sudah kedatangan 2 bintang tamu yang seru banget. Dan pastinya kalian harus ambil buku catatan kalian karena akan banyak banget informasi yang bisa kalian terapkan di trading kalian. So, 3, 2, 1, ayo kita cuan. Oke teman-teman, kita udah kedatangan 2 orang keluarga besar Astronaci. Yang pertama ada Mas Elba dan Bang Kevin. Halo. Apa kabar? Baik. Mas Elba adalah trading coach di futures market dan Bang Kevin adalah analis dan juga student di CIT. Student CIT. Masih student ya? Yep. Oke, kita ke Bang Elba dulu ya. Oke. Bang Elba, katanya ada cerita menarik nih dari Bang Elba. Katanya dulu tertarik sama Astronaci waktu ada program Astronaci for Ojol. Ya, jadi boleh minta tolong tampilin? Dulu kayaknya ada bannernya di kita. Nah, ini dia. Oke. Nah, ya, jadi sebelum flashback sedikit ya. Jadi kan awalnya itu aku kuliah, masteran, habis itu kita di skripsi. Nah itu bingung lah nyari duit, bukan bingung sih, pengen nyari duit sendiri, mandiri habis itu nyari-nyari yang kasarnya nyantai, bisa itu akhirnya ojol. Nah waktu itu nggak difokusin, jadi dapatnya itu sekitar 200-300 ribu per hari. Nah setelah lulus itu nggak fokus tapi 200-300 ribu itu lumayan loh. Ya, lumayan. Kayak pas ketika sudah selesai lulus kuliah dapat cobain serius itu dapat 500 sampai 700 ribu sehari. Itu banyak banget. Serius, maksudnya ojol motor. Jam berapa sampai jam berapa? Itu dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Kalau nggak pegel-pegel, nggak masuk angin. Ya makanya kan ada istirahat, ada ini. Nah, cuman di situ kan akhirnya belajar tuh. Kok gue dapat 500 ribu sehari, tapi nggak ada ngasilin apa-apa. Maksudnya gimana nggak ngasilin apa? Nggak dapat value nggak bertenak lah uangnya gitu. Karena mungkin anak muda juga ya. Karena maksudnya uangnya tidak berkembang lebih banyak gitu. Terus juga waktu itu anak muda banget kali ya. Habis itu kan duit habis besok cari. 500 ribu tiap hari habis jajan anak kuliah. Ya dijajanin jalan-jalan kemana, ke mall mana gitu. Oke. Nah, makanya di situ kan boros banget kamu. Ya makanya zaman itu makanya belajar. Akhirnya sampai ada titik di namanya Raditya Dika itu ngomong tentang finansial keuangan. Nah di situ akhirnya kebuka tuh. Kan at the end tuh Raditya Dika juga nggak akan bisa ngasihin duit banyak. Akhirnya dia masuk ke saham, masuk ke future investasi lah intinya gitu. Nah terus pas Desember 2019 tuh gak lama ada Astronaci for Ojol. Kalau gak salah Astronaci ada masalah sama Vigo siapa gitu. Iya itu juga. Sebelum pandemi ya. Ya sebelum pandemi. Makanya dari situ kan benar-benar diajarin tuh bagaimana financial planner keuangan. Di sana belajar bagaimana membuat dana darurat, tapi juga membuat tentang investasi itu apa, trading itu gimana. Habis itu makanya di situ belajar banget. Di situ kan free tuh, gratis. Akhirnya ngumpulin uang terus sampai akhirnya kena COVID. Nah pas COVID itu ngerasain banget yang namanya minus. Karena masih ojol waktu itu. Masih ojol minus 20 ribu, 30 ribu sehari. Jadi minus itu dalam artian ya uang bensin, uang makan. Dari situ ya udah intinya habis aja intinya. Uang dana darurat kambil dikit habisnya sampai akhirnya punya tujuan kalau udah punya duit bakalan masuk ke e-club. Waktu itu udah mulai trading tuh sambil narik ojek. Ya udah. Cuman ya sebelum masuk ke klub kan ya namanya trading kan ngasal tuh. Ya cut loss, kena stop loss gitu-gitu sih. Banyakan kena cut lossnya sih. Terus akhirnya nabung buat ikut e-club Platinum. Nabung. Mahal banget loh. Ya normal sih kalau aku bilang. Apalagi ketika udah kita dapat ilmunya, bisa dapat komunitasnya. 18 juta itu nggak ada apa-apanya sih. Widih, mantap. Padahal banyak loh yang lebih murah. Iya bener, banyak yang lebih murah loh. Kenapa akhirnya memutuskan untuk join e-club, nggak yang lain aja? Karena tadi value di awal Astronaci for Ojol itu kan dia memberikan ilmu atau rekomendasi pelajaran tuh Astronaci for Ojol itu kalau aku hitung-hitung tuh di luar ya habisnya 7-8 juta. Tapi kita free ya waktu itu. Tapi waktu itu free banget asalnya. Wah free-nya aja begini nih, apalagi kalau yang bayar. Gue mikirnya gitu. Jadi waktu itu Astronaci pernah bikin itu masuknya ke CSR ya, CSR Astronaci, tapi bentuknya adalah pendidikan untuk ojol supaya bisa trading gitu. Nah menurut kamu setelah ikut e-club Platinum, itu berarti udah berapa bulan sekarang? Waktu itu berarti katanya udah 8 bulanan sih. 8 bulan. Itu gimana? Udah tercapai belum? Karena kan katanya e-club tuh nyuapin orang dengan sinyal, nggak bisa jadi trader mandiri. Sekarang kamu gimana? Malah yang saya bingung kalau ada orang ngomong kayak gitu ya. Karena di e-club itu sendiri itu dibuat visi bagaimana orang itu bisa trading mandiri nantinya.
Karena di sana kan kita ada earning, ada banyak hal yang kasarnya membuat kita itu bisa trading mandiri. Ada banyak layanan premium juga ya. Di sana juga ada kayak roadmap. Ada. Itu juga yang enaknya itu kita bisa diskusi sama orang-orang yang bisa trading juga di sana. Malah bisa diskusi sama Capgemma juga. Iya, Capgemma langsung. Makanya di situ saya bilang, wah hebat banget nih komunitas kasarnya Capgemma yang udah lumayan gede atau lumayan besar lah kasarnya mau ngobrol diskusi. Bahkan saya pernah tuh di saat market briefing atau webinar sama Capgemma itu ngajarin bagaimana cara entry buy-nya, terus ngasih tahu lotnya berapa gini. Kasarnya buset lu udah gede banget tapi masih mau bantuin orang yang gak bisa trading. Oke. Tapi tuh Capgemma beneran atau bukan tuh? Capgemma ada. kan ada foto, ada videonya kan. Ada videonya di situ yang gue bingung, makanya saya bingung tuh Capgemma tuh emang keras, cuman di situ benar-benar mau nge-train orang ya. Kalau yang benar-benar mau belajar. Makanya di situ saya itu pribadi ketika 4 bulan 5 bulan di iClub itu udah bisa trading mandiri jadinya. Oh, luar biasa. Tapi sekarang tertarik buat masuk CETI nggak? Tertarik banget. Apalagi sekarang jadi trading coach dong. Iya. Udah wajib dong abis ini masuk CETI. Makanya di CETI itu kan ada yang namanya astrologi. Terus habis itu ada psikologi kayak atau gimana saya nggak tahu. Di situ kayak saya lihat wah ini perlu nih. Perlu apalagi katanya sekarang CETI lagi banyak menjadi buah bibir, buah bibir karena banyak menang di berbagai trading competition. Gimana Vin sebagai student dari CETI? Terbukti kan berarti kalau CETI itu lebih bagus dibandingin yang lain. Jangan gitu dong. Terus? Dan juga kalau dari kurikulumnya sendiri itu kan ada 3 level kan. Yang pertama technical fundamental itu di level 1, di level 2 kita pelajarin tentang astrologi. Itu di mana kita tentuin time-nya kapan dia reversal atau enggak itu dengan menggunakan astrologi. Dan yang ketiga itu kita juga belajar tentang psikologi gitu. Nah, itu benar-benar diajarin dari yang kita nggak tahu apa-apa, dari nol banget sampai jadi profesional gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau yang nggak ada background apa-apa, benar-benar diajarin dari nol. Dari apa itu bursa efek, dari apa itu forex gitu. Jadi yang masuk CETI itu selain jadi trader profesional bisa jadi apa, Vin? Fund manager, bisa juga tradepreneur. Yep. Terus ada juga yang jadi analis juga kayak Kevin. Tapi kalau lu emang mau jadi analis? Kalau saya sih mikirnya emang saya suka di bidang ini. Jadi satu-satunya yang paling cepat menurut saya ya masuk ke dunianya langsung. Jadi saya mau kerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Ini kan kita semua tahu kalau ternyata Astronaut itu yang paling tua, jadi sinyal provider, jadi punya pendidikan juga di financial market gitu. Nah, kapan lagi kita belajar di yang paling seniornya gitu di dunianya ini gitu. Ya, ini nggak gombal doang kan? Buktinya saya masuk di sini. Oh iya benar. Nah, kalau dari kalian berdua, gimana akhirnya kalian berdua ini justru dari apalagi Elba ya kan? Elba kan masuk ke klien yang tadinya. Dari klien, tadinya dapat edukasi gratis dari Astronaci for Ojol, terus jadi klien, sekarang malah gabung jadi keluarga besar Astronaci jadi trading coach di futures market. Itu gimana, Mbak? Lebih ke naluri aja sih, panggilan naluri. Panggilan alam nggak? Panggilan naluri karena Capgemma sendiri kan mau kita tuh di iClub tuh ada market briefing tuh sampai jam 2 pagi tuh. Nah dalam artian Capgemma aja tuh mau sampai sana membimbing kita, membuat kita itu bisa jadi trader mandiri. Walaupun memang kalau lebih advance-nya lagi ke CETI pastinya kan. Nah cuman dari sini kan bisa belajar lah Capgemma aja begitu, masa gue nggak bisa bantuin kayak gitu. Oh jadi pengen bantu orang juga. Ya karena ngerasain banget bagaimana waktu COVID itu minus 20.000 tuh nggak punya duit, terus akhirnya dari future market tuh bisa ngasilin duit. Jadi lu merasa sebenarnya ini financial market tuh bisa jadi opsi yang menarik ya buat masyarakat di luar sana, apalagi yang terdampak pandemi. Yes, cuman ya gitu. Apapun yang kita investasikan, apapun yang kita trading kan kita harus pelajari dulu dan pahamin. Karena ya itu bisa jadi suatu saat juga kalau kita nggak pakai ilmu kita kesasar. Iya. Karena banyak juga ya kemarin tuh pas pandemi kan orang-orang pada di stocks, di futures, rata-rata di stocks sih. Karena kan pasti kalau beginner pasti di stocks dulu kan. Nah itu ada yang punya modal gede tapi nggak punya ilmu. Akhirnya ada yang sampai loss banyak, ada yang sahamnya dijual digadekan. Iya digade-gadein
pinjol juga. Pinjol gitu. Terus juga ada yang sampai kehilangan ini kan, surat rumah, BPKB mobil, BPKB motor digadein, dibeliin sahamnya hancur, jatuh. Terus mau ngapain? Ya makanya itu kan waktu kemarin tuh Asana aja for ojol aja kan diajarkan itu tentang tentang money manajemennya. Terus habis itu kita pelajarin investasi itu apa sih, terus trading yang bagus tuh yang mana gitu. Makanya bener-bener dari situ ilmu banget, core banget. Apalagi di iClub-nya, apalagi ntar di CET-nya sih menurut saya pasti lebih bagus lagi ilmunya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tahun lalu ya, di Oktober, November, Desember itu nggak punya ilmu, mereka happy-happy aja karena marketnya naik. Karena marketnya naik. Ya, jadi mau yang punya ilmu atau yang nggak ada ilmu sama aja, dua-duanya cuan gitu. Nah, efeknya apa kalau kita nggak punya ilmu? Ketika marketnya lagi koreksi seperti di Januari, Februari, Maret itu kan udah koreksi terus tuh. Nah, efeknya adalah kalau yang kita punya ilmu tuh kita tenang, kita tahu kalau marketnya emang udah di peak, udah di resistance, ya udah saatnya kita jual gitu. Nah, yang nggak punya ilmu adalah ending-endingnya nyangkut di sana karena dia udah masuknya terlalu tinggi, dia pakai leverage, ending-endingnya adalah dia akan nyangkut dan margin call gitu. Apalagi kalau dia pakai utang ditambah lagi. Mengerikan banget ya. Kayak kalau dari aku sih pribadi ya, ada saatnya kita menggunakan saham ada saatnya kita trading di saham, ada saatnya kita trading di futures, ada saatnya di crypto. Bener, betul. Kayak, apalagi sekarang stocks lagi kayak gini, kripto juga lagi nggak jelas. Sekarang ada saatnya trading di futures. Nah, teman-teman yang mau belajar soal gold market, kita ada kelas namanya CET Masterclass Program ya Vin. Nanti akan dilangsungkan kira-kira bulan Juli ya. Sekitar 1 bulanan nanti akan dibimbing langsung oleh Master Gema. Juga ada Pak Anton dan Kak Ruth. Kevin gimana? Ikut ngajar juga? Let's see lah. Oke. Nah, stocks kan lagi kayak gini marketnya. Terus juga kripto nggak jelas. Tiba-tiba sekarang lagi ada koreksi. Nah, futures gimana Vin? Bisa jadi opsi yang menarik nggak buat trader? Bisa banget karena kita tahu kalau keunggulannya di futures kan dia bisa short sell ya. Jadi kita bisa trading dua arah. Kalau marketnya lagi naik kita bisa profit, marketnya lagi turun kita juga bisa profit. Nah, kalau di market saham Indonesia kan belum bisa ya sekarang ini buat kita ngelakuin short sell gitu. Di kripto juga nggak bisa gitu. Jadi kalau sahamnya lagi lesu, kriptonya lagi lesu, ya satu-satunya market buat di Indonesia ya sekarang futures dulu gitu. Oke. Terus lagi Mercury retrograde gimana nih Vin? Apa pengaruhnya nih? Terutama buat gold market. Kan teman-teman di pemirsa Potret itu udah nungguin nih masterclass. Mercury retrograde yang kita tahu kan goldnya efeknya jadi bullish ya secara tren. Nah, jadi kita tinggal cari momentum kapan dia berada di support, kita bisa melakukan buy gitu. Tapi risknya gimana? Maksudnya tiap dia ada di support kita bisa langsung buy gitu? Kalau terjadi rejection di area support kuat kita bisa melakukan buy. Kayak misalkan iClub kemarin sudah dapat 200 pips profitnya kemarin malam. Itu semalam doang ya? Itu semalam doang. Di hold semalam aja? Hitungannya kan kalau Sabtu Minggu libur ya, jadi kita opennya dari Jumat. Terus kalau tadi dari Senin kita cek langsung udah semalam profit berarti. 200 pip. Oke, luar biasa. Gimana Elba sebagai futures trading coach? Kalau aku sih pribadi at the end juga semuanya kita pelajarin karena kan ada saatnya kita masuk ke saham, ada saatnya kita masuk ke futures, ada saatnya masuk ke kripto mungkin nantinya. Nah, kalau saya pribadi sekarang lagi fokus ke futures dulu. Kenapa? Karena ya tadi ada Mercury retrograde, habis itu yang kedua memang saatnya nanti ada saatnya saham itu naik ya kira-kira bulan Agustus atau November saya akan hit kembali sahamnya. Oke. Kalau saham kamu lebih ke invest atau kalau menurutmu lebih baik gimana? Kalau aku sih tetap kayak semula trading karena trading itu lebih enak sih, nggak nunggu lama. Kalau memang mau invest itu langsung ke hal-hal kayak surat utang negara, obligasi begitu lebih asik sih. Lebih asik yang kayak gitu ya. Karena jelas ya. Dan itu mungkin kalau diajarin di CET lebih lengkap. Waktu itu aku belajar di Learning iClub doang. Learning iClub doang itu ada tentang financial market. Apa sih market itu? Makanya Cap Gema tuh ada pesan juga di situ bilang market itu nggak selamanya itu jelek. Maksudnya kayak saham tuh nggak mungkin selamanya itu jelek, nggak ada dapetin ngasilin duit. Pasti entah suatu saat ada yang ngasilin duit. Makanya ada juga yang futures. Nah makanya kenapa sih saya fokusnya kebanyakan futures? Karena futures itu bisa ngasilin duit kapanpun dan anytime. Tapi pernah juga benar-benar anomali kayak Februari atau Maret kemarin tuh anomalinya parah. Itu yang kasarnya ya memang lagi nggak enak marketnya. Cuman dengan manajemen yang baik, di belajar di iClub juga waktu itu, ya akhirnya dapet cuan juga, tetap konsisten profit. Nah, kalau kamu kan sekarang katanya udah bisa trading mandiri ya berkat iClub Academy. Di iClub kan gak cuma kamu sendiri dong, pasti kamu juga kenal beberapa trader yang lain. Nah, kalau yang lain gimana nih teman-teman kamu yang lain? Banyak juga sih yang bisa trading mandiri, makanya
aku tuh sama temen yang satu club itu minta roadmap bareng-bareng. Ini roadmap misalkan GBP, JPY, Euro USD gimana, kita sama-sama kalau Elba sama teman Elba itu jadinya satu arah. Maksudnya satu analisa. Kita pas di koreksi sebagai club kan second opinion saya. Ternyata sama juga. Wah, udah makin yakin untuk entry-nya. Gitu sih. Gitu. Jadi memang layanan club tuh banyak banget ya. Oke. Gimana Vin? Menurutmu CAT Masterclass program nih buat teman-teman trader, apalagi sekarang di Mercury retrograde, itu cocok banget gak sih buat kita membaca arah gold gimana? Apalagi kan katanya kalau kata kamu kan tadi bullish ya, atau paling enggak volatilitas itu jadi bertambah kan, jadi kesempatan profit kita jadi banyak. Gimana? Cocok sih, karena kan kalau di Mercury retrograde sendiri kita tahu bullish, tapi kan nggak bisa sembarangan kita open buy, karena gocekannya di gold itu terlalu liar. Jadi kalau kita sembarangan open buy di harganya nggak sentuh resist, nggak nyentuh support, kita udah open buy, itu yang ditakutin gocek turunnya itu bisa sampai 150 atau 200 pips. Nah, jadi memang endingnya bakal naik, tapi kalau kita nggak siap nahan stop lossnya itu terlalu dalam kan endingnya duitnya habis juga gitu. Iya. Jadi kita harus tahu ilmu-ilmu apa aja yang kita pakai untuk Mercury retrograde. Nah itu dan semuanya kita bisa dapat di CAT Masterclass. Kalau kamu sebelum kita akhiri, kalau Elba emang pengen jadi trader profesional, apa nantinya mau jadi analis atau mau jadi trade planner atau gimana? Kalau saya trade planner sih pastinya. Kayak Gemma ya? Punya trading, punya tempat bisnis, karena kayak saya bilang tadi, saya nggak mau terikat waktu. Oke. Makanya saya sih at the end juga akan masuk ke CAT juga nantinya, karena perlu belajar banget, apalagi tadi bilangnya psikologis itu, karena juga beberapa kali juga kena juga kan psikologis, kena cut loss, ini makanya di e-club pun juga enaknya tuh diajarkan juga sih sedikit besarnya. Jadi intinya sih kalau dari aku, pelajari apa yang kita mau investasikan atau tradingkan. Oke. Kalau Kevin gimana? Kan dari e-club terus kemudian kalau menurut Elba bisa mau lebih dalam bisa ke CAT Certified Program. Kalau Kevin sebagai student CAT gimana? Kalau kita ngomongin e-club sama CAT ya, itu kan dua produk yang berbeda ya. Kalau CAT kan lebih ke 1 tahun kita harus komitmen belajar dari awal sampai akhir dan ujung-ujungnya kita bakal dapat sertifikasi. Tapi kalau di e-club kan kita bisa langsung instan dapat sinyal gitu dan juga ada edukasinya juga. Tapi kalau kita mau benang merahnya dari yang technical, fundamental, astrologi dan psikologi ya itu harus sekolah dari awal sampai akhir memang. Oke, untuk menjembatani ini antara e-club dan CAT, kalau misalnya kalian mau belajar tapi singkat aja, dan apalagi sekarang market futuresnya lagi bagus, terutama gold di Mercury retrograde, kalian bisa ikut CAT Masterclass program yang nanti bulan depan akan dilaksanakan. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja ya bincang-bincang kita ya. Tadi menarik banget udah dari ngobrolin gimana Elba tadinya dari ojek online ya Mbak, kuliah ojek online terus akhirnya tertarik langsung 18 juta masuk e-club platinum dan dalam beberapa bulan udah bisa trading mandiri dan akhirnya malah sekarang jadi trading coach di Astronaci. Terus juga Kevin yang sekarang masih student CAT certified tapi sekarang sudah jadi analis di Astronaci. So teman-teman, apapun itu nggak ada yang tidak mungkin. Betul nggak? Betul banget. Nah, kalian bisa mulai langkah kalian di CAT Masterclass program tentunya. Oke, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa di potret selanjutnya. Dadah.